warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Minta tolong motoin biar Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, Mas. sahabat, adik-adik, nanti biar kita sungguh hari ini kita sangat berbahagia. Hari ini adalah hari bahagia, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang sedih. Kita bertemu bersilaturahmi pada saat ini. Alhamdulillah ditemukan Allah SWT. Kalau bukan ditemukan Allah, barangkali kita tidak bisa bertemu pada hari ini. Tapi dengan rahmat dari Allah SWT sehingga kita dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu, sahabat sepensiunan, rahmatullah. Kita bersyukur pada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa dicurahkan Allah SWT kepada kita semua. Sejak awal sampai akhir tidak akan putus-putusnya rahmat Allah itu. Oleh karena itu kita sangat bersyukur pada Allah yang segala pernah rahmat dan ganteng dulu nikmatnya. yang kelihatan. Wa takum min kulli ma sa'altum wa in ta'udhu ni'matallah la tusuha inna insana kafar. Sudah kucukupkan untuk kebutuhan hamba-hambaku. Kalau ingin menghitung nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah SWT, la tusuha, tidak akan bisa. Jangan bertiga takut hilang satu. Innal insana kafar. Tapi sesungguhnya manusia itu banyak yang kufur terhadap nikmat Allah SWT. Wa qalilun ibadil syukur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur, kata Allah SWT. Ini satu peringatan, dan kita pada hari ini kita datang ke sini dengan tujuan yang pertama bersyukur kepada Allah SWT, bersilaturahmi, kemudian kita semangat untuk mempererat persaudaraan dan persahabatan kita, kebersamaan kita, tidak saja di dunia, tapi yang lebih penting di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira sepakat kita pertemuan kita, kepaguyuban kita ini tidak hanya di sini saja, tapi kita sampai di akhirat nanti bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT segala nikmatnya, dan yang lebih dari itu kita pinta kepada Allah SWT bahwa perjalanan ke depan masih ada yang lebih besar, yang lebih luar biasa yang akan kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengingatkan bahwa tidak satu orang pun di antara kita yang akan lepas dari akan berhadapan dengan malaikat maut. Ini pertemuan pertama kita untuk menuju Allah SWT, bertemu dengan malaikat maut. Dan kalau malaikat maut datang dengan menggembirakan, mengingatkan, alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau dia sudah kelihatan ganas kejam, masya Allah, kita akan berhadapan dengan masalah ke depan yang lebih berat lagi. Oleh karena itu pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk menghadapi malaikat maut ini? Barangkali untuk umur-umur kita yang sudah sama-sama pensiun ini sudah dekat akan bertemu dengan malaikat maut. Tinggal nunggu waktunya kapan. Ya. Oleh karena itu kita perlu waspada dalam menghadapi malaikat maut yang pasti akan menemui kita. Dan berikutnya kita akan bertemu dengan munkar wal nakir. Ya, nanti di alam barzah kita akan bertemu dengan beliau dan kita berhadapan dengan berbagai pertanyaan. Manakala munkar wal nakir itu datang kepada kita dengan menyenangkan, alhamdulillah kita akan selamat di alam barzah, nanti akan masuk surga, taman-taman surga. Ini di alam barzah itu ada taman surga. Di alam barzah itu ada taman surga yang isinya adalah ahli-ahli zikir, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah SWT. Baik dia dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur, berbaring, selalu ingat pada Allah SWT, ahli zikir. Dan ini mari kita statementkan pada kita masing-masing, kita semua, bahwa kita adalah insya Allah masuk pada golongan ahli zikir. Mudah-mudahan dengan ahli zikir kita akan dapat berbahagia, tidak ditempatkan yang sangat menyedihkan di alam barzah nanti. Yang ketiga, perhatian kita
Kita minta kepada Allah SWT pada saatnya kita pasti bertemu kepada Allah SWT, akan melakukan perhitungan kepada kita dan bersyukur kalau Allah menemukan waktu kita datang kepada Allah SWT, kita bertemu kepada Allah SWT, Allah SWT senyum dan senang, meridhoi, memberkahi, merahmati pertemuan kita kepada Allah SWT. Tapi sebaliknya, saya dapat cerita bahwa ada yang pada saat bertemu kepada Allah nanti, Allah memalingkan muka. Masya Allah, kalau ini terjadi kepada kita, tanda-tanda kita akan mendapat permasalahan besar nanti di akhirat. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, ini suaranya kedengaran nggak ya? Dengar. Mohon maaf ini ya, kondisi kita seperti ini, tapi hati kita tetap saling menyatu, ya, saling kasih, saling kebersamaan. Berikutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan pesan Allah, harapan Allah kepada kita. Allah berharap kepada kita. Yang pertama, Allah berharap kepada kita untuk kita pegang dan kita pertahankan sampai mati. Yang pertama adalah lakum tatakun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini harapan Allah SWT kepada kita semua. Allah saya berharap agar kita bertakwa. Oleh karena itu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Benar-benar kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita tidak mati selain dalam keadaan benar-benar dalam keadaan Islam. Nah, ini satu perjuangan yang sesaat lagi. Itu tinggal beberapa waktu saja. Barangkali Allah memberikan waktu kepada kita, kesempatan untuk berittaqullah, bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, pesan Allah SWT kepada kita adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, kata Allah, maka aku tambah nikmat baik dunia maupun di akhirat nanti. Tapi manakala kita ingkar kufur terhadap nikmat Allah, pasti akan ada azab dari Allah SWT. Permasalahan di sini adalah permasalahan kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang harus kita sungguh-sungguh kita melaksanakan terima kasih kepada Allah SWT segala rahmat dan nikmatnya. Wa qalilun yadu syukur. Sedikit sekali hamba mampu yang berterima kasih kata Allah SWT. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang yang bersyukur. Yang ketiga, harapan Allah kepada kita yang kita pertahankan, la'allahum yarshudun, agar kita menjadi orang yang terbimbing dan tertuntun oleh Allah SWT. Selalu gerak-gerik kita, percakapan kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita selalu dalam bimbingan Allah SWT. Ini yang kita mintakan kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita selalu baca di pagi hari maupun juga malam hari, waktu mau tidur, waktu bangun dan sebagainya. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita tidak tahu dipastikan kapan kita akan meninggal. Tapi yang pasti meninggal itu kalau tidak siang, malam hari pasti. Oleh karena itu siap-siap saja. Jadi kalau pada malam hari begitu masuk maghrib, kita ingat, ya Allah, kalau aku mati pada malam yang dan berkahi, diampuni segala dosa-dosa kita. Ini kita begitu. Pagi hari juga begitu. Kalau kita mati di siang hari, kita minta kepada Allah SWT agar mati husnul khatimah. Oleh karena itu dalam sholat fardu minimal, pada waktu sujud kita minta kepada Allah, ma'ini as'aluka husnul khatimah. Kita selalu minta husnul khatimah pada Allah. Itu perlu dipinta agar kita mudah-mudahan kita tergolong pada orang yang mati dalam husnul khatimah. Yang keempat, harapan Allah pada kita agar kita dapat mempertahankannya, memperjuangkannya. Harapan Allah yaitu la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang menang, agar orang yang dapat yang beruntung. Di dunia ini kita dalam satu perjuangan fisabilillah. Karena tugas kita di samping kita bertakwa kepada Allah SWT, fisabilillah, bergerak, berjuang di jalan Allah SWT. Oleh karena itu kita mempertahankan kemenangan yang kita dapatkan. Dan kita masih punya waktu. Alhamdulillah Allah memberikan waktu kepada kita untuk kita menambah bekal menghadap Allah SWT. Dan hari ini adalah kita bersilaturahmi. Tujuan utama kita adalah bersyukur dan bersilaturahmi. Kita saling maafkan di antara kita. Kita lepaskan semua perasaan kita, barangkali ada yang tersinggung dan sebagainya, masa-masa yang lalu biarlah berlalu. Permasalahan dosa ini adalah perkara yang sangat besar, karena semua dosa itu harus dipertanggungjawabkan dan harus ditebus. Sekecil apapun dosa, sekalipun sebesar darah, itu harus ditebus, harus kita tebus.
Oleh karena itu penebusnya itu kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Nah, kalau bisa kita tebus semua waktu di dunia ini, karena kalau di akhirat nanti tebusannya mengambil pahala-pahala yang ada pada kita, sehingga barangkali bisa jadi orang manusia bangkrut ya di akhirat nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya diperintahkan kultum ya, kuliah 7 menit ya, jadi tidak perlu lama-lama ya. Mudah-mudahan kultum ini akan mengubah hati kita semua menjadi orang yang bersyukur dan orang yang memperhatikan apa pesan Allah sedang kepada kita, karena kita pada saatnya pasti akan bertemu pada Allah SWT dan kita akan berjumpa pada Allah dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, pertemuan pada hari ini, hari yang mulia, yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Akhirnya, mari kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga pertemuan kita kehadiran